Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala azwajihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa bidada kalimati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Ya Allah ya Rabb. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kajian pertama di bulan Januari, di bulan yang pertama dalam Masehi di tahun 2021 insya Allah akan lebih mengerucut, akan lebih tertib, bahkan akan lebih fokus dengan mempelajari sejarah. Itulah sebabnya Al-Fakir membuat buku. Maklum, zaman sekarang banyak laporan. Ada sebagian orang nggak lapor, nggak makan dia. Dan ada profesi baru, tukang lapor. Ada kuisnya apa? Ada pantunnya tuh saya baca. Sayur opor pakai ayam, nggak lapor, nggak makan, begitu katanya. Profesi baru ini diminati oleh orang-orang yang munafik, miskin dan melarat. Sehingga pekerjaannya tukang lapor. Dan itu udah kejadian dengan banyak orang. Dan ternyata kejadian juga sama Al-Fakir. Namun kita maafkan, kita doakan semoga jadi orang kaya jadi gak ngelapor-laporin ya. Amin ngapa? Gak ikhlas lu aminnya lu beneran. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, maka kajian kita ini ya, wabil khusus. Ini mohon maaf nih, saya buka bukunya nih satu nih, panitia. Nggak apa-apa ya. Inilah kajian kita Bapak Ibu sekalian. Agar terstruktur, agar terarah, agar terdokumentasi, agar nggak ngayap, agar nggak ngaprak kemana-mana. Ya. Agar nggak seperti kebon nggak dipagerin katanya orang Betawi. Kayak lu kayak kebon nggak dipagerin gitu, ngayap kemana-mana gitu, kebon nggak dipagerin. Kayak wali berdoa gitu, jadi lama ngayap kemana-mana doanya juga. Nah, supaya itu nggak terjadi dan ada dokumentasi dan ada pertanggungjawaban, kalau ada yang mau tanya materinya apa, maka tersusunlah buku ini jamaah sekalian dimuliakan Allah. Sekali lagi saya mohon kepada antum sekalian jamaah yang hadir, bukan promosi nih Pak, tapi penting sekali untuk melanjutkan dakwah risalah. Kenapa? Karena langka guru-guru yang saya berikan buku ini mengucapkan jazakumullah luar biasa. Bahkan salah satu seorang guru yang sangat masyhur di Indonesia, sahabat saya, orang ini sangat baik, sangat masyhur, sangat alim. Guru saya menganggapnya beliau guru saya. Karena saya penikmat video-videonya. Ustadz Khalid Basalamah. Saya menganggap beliau guru saya walaupun kadang-kadang ada perbedaan sedikit gitu ya. Tapi beliau alim, dari hadis saya banyak mengutipnya. Itu ketika saya ceritakan, beliau mengucapkan terima kasih, memang mencari sumbernya. Apa salah satu yang membuat saya semangat menyusun buku ini? Karena dorongan daripada teman-teman, sahabat-sahabat dan guru-guru tentang penelitian yang Al-Fakir lakukan. Salah satu contohnya yang saya kutip di sini adalah, dan penting untuk jamaah ketahui, ini anggap aja bab 1 nih Januari ya. Januari kita bab 1, Februari kita bahas bab 2 gitu ya. Dan ini menjadi review. Jadi review kajian-kajian sebelumnya. Bab 1 Bapak Ibu sekalian, kita bicara soal penegakan tauhid di zaman Nabi Ibrahim hingga zaman Nabi Isa. Bab 2 kita bicara penegakan tauhid di masa fatrah. Di sana akan kita jumpai tentang kesucian ayahanda Nabi dan keluarga Nabi
kecuali paman-pamannya. Dan ini membuka cakrawala kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala keturunannya dan ke atasnya. Ke atasnya Rasulullah dipelihara dan ke bawah juga dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi, aku berpindah dari tulang iga para lelaki yang suci, artinya disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ke rahim para wanita yang suci, akhirnya artinya dijaga juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maknanya? Maknanya adalah Abdullah tak pernah menyembah berhala. Abdullah adalah ayahanda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ibunda adalah Siti Aminah juga tak pernah menyembah berhala. Sehingga dalam masa fatrah, baik Abdullah ayahanda Nabi maupun Aminah ibunda Nabi, keduanya adalah orang-orang ahli surga. Bahkan kesucian ini Allah jaga sampai Nabi Ibrahim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjagaku, kata Rasulullah, ya, dari penyembahan berhala tadi, menjaga berpindah dari tulang iga yang suci, dari ayah yang suci, dari kakak yang suci, dan kesucian itu Allah jaga sampai Nabi Ibrahim. Begitu juga wanitanya, dari ibu yang suci Aminah bin Khuwailid, dan terus ke atas Allah jaga sampai Sayyidatina Hajar. Ya, jadi pernikahan antara Ibrahim dan Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, dan itulah terjadi juga karena kesucian. Jadi nggak benar pendapat yang berkata Siti Hajar adalah seorang budak. Silahkan orang yang berkata seperti itu buktikan. Kalau dia bisa buktikan, silahkan. Tidak lain tidak bukan, itu adalah kutipan-kutipan dari kedengkian Yahudi yang dikutip oleh Senakur Keronya, dikutip oleh Abdul Ghafur, dan kemudian jadilah kurikulum. Kesel kita kalau lihat, ya Allah ya Rabb. Makanya saya tulis begini jamaah sekalian. Kedengkian Yahudilah yang menyebut Hajar seorang budak. Hal ini sangat merendahkan nenek moyang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang itu tujuan mereka, yaitu merendahkan Nabi. Dalam hal ini mereka membandingkan dengan dengan mengatakan Sarah keturunan raja yang kemudian punya cucu nenek moyang ke Nabi Isa, sehingga Nabi Isa keturunan para raja. Dan mereka mengatakan Hajar keturunan budak, dan Hajar akhirnya melahirkan turun-temurun Nabi Muhammad, sehingga mengatakan Nabi Muhammad keturunan budak. Padahal jamaah sekalian dimuliakan Allah, saya kutipkan dari sumber aslinya. Dalam halaman 18 bab 1, paling lama nyusunnya bab 1 buku ini. Mengatakan demikian. Ini saya kutip langsung dari tulisan mereka. Siti Hajar bukanlah seorang budak seperti yang dimuat dalam Bible. Siti Hajar yang difitnah sebagai budak adalah putri Fir'aun yang dihadiahkan kepada Ibrahim untuk menebus rasa bersalah Fir'aun ketika berkali-kali ingin mendekati Siti Sarah, dan saat itu Ibrahim berada dalam tahanan. Jamaah sekalian, ini klop kalau dicocokkan dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Tirmizi, dikutip dalam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya, dikutip bahwa Rasulullah bersabda, Nabi Ibrahim berkata. Jadi cerita Rasulullah, Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata, wahai Sarah, jagalah kehormatanmu untukku. Jamaah sekalian coba kita perhatikan, jagalah kehormatanmu untukku. Artinya apa? Artinya memang Siti Sarah diganggu. Karena kalau nggak diganggu mustahil pesan itu sampai. Jadi Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, wahai Sarah, jaga kehormatanmu untukku. Kalau aku berkata kau istriku, maka raja akan membunuhku dan tidak ada lagi orang Islam di muka bumi. Begitu kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi klop dengan hadis. Dengan kuasanya, maksudnya kuasa Allah ya. Fir'aun ini sebenarnya saya koreksi, tapi saya nggak koreksi di sini. Jadi saya sengaja mengutip sumber aslinya dulu.
Ntar koreksinya baru saya sampaikan. Jadi dikatakan Fir'aun menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, menurut Ibnu Katsir, menurut At-Tabari, ini tiga-tiganya udah paten udah. Kalau tiga-tiganya udah sepakat udah deh, nggak ada yang bisa lawan. Karena tiga-tiganya merupakan ahli sejarah yang luar biasa di zamannya. Tarikh At-Tabari sangat terkenal. Qasasul Anbiya Ibnu Katsir sangat terkenal. Apalagi Ibnu Hajar al-Asqalani dengan segala macam kitabnya sangat terkenal. Tahukah Bapak Ibu sekalian, mereka sepakat bahwa Hajar itu adalah anak Raja Hiksos. Dan raja yang berjumpa dengan Ibrahim adalah sebenarnya penjahat yang bernama Amr bin Amru. Amr bin Amru lah yang membunuh Raja Hiksos. Nah, informasi ini nih yang saya sampaikan kepada para guru, kepada Kiai Haji Abdul Rashid, sampai saya disuruh bicara di Asyafiyah, kepada Kiai Ustadz Khalid Basalamah, sehingga saya diucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ini informasi seperti ini. Jadi mereka sepakat bertiga berkata bahwa Siti Hajar adalah anak Raja Hiksos. Dan Raja Hiksos ini adalah pernah terjadi peperangan di zamannya di tahun, saya tulis di sini ada ya, bahwa Amr bin Amru lah penjahat yang sebenarnya itu yang membunuh Raja Hiksos, mengambil permaisurinya dan menghinakan keturunannya, yaitu Siti Hajar. Hajar adalah anak Raja Hiksos. Jadi Amr bin Amru seorang pengawal membunuh Raja Hiksos, mengambil istrinya sebagai permaisuri si Amr bin Amru, dan dia menghinakan keturunannya, disembunyikan keturunannya, diumpetin. Siapa itu? Siti Hajar. Dan ini dikonfirmasi. Yang konfirmasi nggak tanggung-tanggung. Yang konfirmasi adalah Amr bin As, sahabat Nabi Muhammad SAW. Kebenaran Sarah putri raja diceritakan oleh At-Tabari dalam kitab tarikhnya yang masyhur, bahwa saat Amr bin As menaklukkan Mesir tahun 641 atau 9 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kebenaran Hajar ya sebagai putri raja, Rasulullah bersabda, jadi 9 tahun hadisnya tersembunyi. 9 tahun tak diucapkan, karena setelah Rasulullah wafat, baru Amr bin As yang ucapkan di tengah masyarakat Mesir. Karena sebenarnya Siti Hajar adalah ratunya Mesir. Dan itu dikonfirmasi ulang dalam kunjungan Abdullah bin Abbas ketika ke Mesir. Apa kata Nabi? Inilah nasab yang haknya tak dilindungi. Maksudnya Siti Hajar. Kecuali oleh seorang Nabi, maksudnya Ibrahim. Karena ia nasab yang tak diketahui oleh mereka, oleh orang Mesir maksudnya. Jadi Siti Hajar confirm dengan hadis Nabi, baik dari Ibnu Abbas maupun dari Amr bin As, putri raja. Lalu kenapa sekarang dikatakan budak? Itulah buku ini menjadi penting. Bapak Ibu sekalian, pegang ini, pegang semuanya. Lakukan ini sebagai amal jariah, sebagai infaknya antum untuk megang buku ini, dan dalam kajian dipegang, dibawa. Sehingga saya dengan leluasa berkata hari ini bab 3 gitu loh. Ingat Pak, minggu depan, bulan depan, ya Sabtu paling pertama kita bab 4. Jadi bab 4 dibuka dulu sedikit. Sehingga timbul diskusi yang menarik. Gak enak juga monolog seperti ini. Sekali-sekali kita diskusi habis. Senang sekali kalau diskusi. Saya lanjutkan lagi kutipan Yahudi. Dengan kuasanya, maksudnya kuasa Tuhan, kuasa Allah. Fir'aun setiap dia datang untuk berbuat tidak baik kepada Sarah, selalu terhalang secara aneh berkat doa Ibrahim. Ini tulisan mereka ya. Gak aneh buat kita. Dari situlah baru Fir'aun sadar bahwa Nabi Ibrahim bukanlah orang yang sembarangan. Beliau orang suci yang dihormati. Saya terjemahin ya. Akibat rasa bersalah yang teramat sangat, maka bukan saja Fir'aun membebaskan Ibrahim dan Sarah, ia juga menghadiahkan kepada mereka seorang perempuan muda yang tertutup wajahnya dengan kifarat atau cadar. Siapa yang bilang cadar budaya Arab? Rahasia perempuan muda ini terbongkar ketika dalam perjalanan pulang, di mana Ibrahim membuka tutup kepala wanita itu untuk menanyakan asal-usulnya. Alangkah terkejutnya Ibrahim dan Sarah. Nah ini dia nih. Ini mereka sendiri yang keluarkan kalimat itu. Alangkah terkejutnya Ibrahim dan Sarah mendengar dan melihat bahwa dia ternyata
anak perempuan Fir'aun. Dia seorang putri raja. Tercantum dalam Abraham Journey Mecca in Islamic Progressive Exegis from Critical Study, Traditional Journal Studi Islamika, Susan. Juga tak ada dalam buku Legitimacy and Nature of Mawid at Nabi. Juga ada dalam buku Anthony Cradlebank, Islam and the New Woman. Dan lain-lain lah pokoknya. Jadi walaupun literatur Yahudi yang ternyata cocok dengan hadis Nabi, confirm bahwa Siti Hajar bukan seorang budak. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, hati-hati kalau kita berkata, hati-hati kalau kita berbicara. Ini jelas, ya saya tuliskan di sini. Kebusukan ini terungkap justru dari karya ilmuwan-ilmuwan Yahudi. Bahkan penulis, saya sendiri ya, mendapatkan informasi akurat ini langsung dari sejarawan Yahudi ternama yang masih hidup. Di mana saya juga pernah sempat tinggal di rumahnya. Yaitu Profesor Moshe Sharon. Ya, seorang ahli sejarah dunia yang mampu membaca hieroglif, mampu membaca tulisan dinding di Mesir, di piramida. Dia mampu membaca tulisan itu. Dengan pelajaran, dengan keilmuan yang luar biasa, usianya mungkin sekarang 85 tahun. Masih diperbantukan sebagai tenaga pengajar di Hebrew University, dan di sanalah Al-Fakir saya berjumpa dengan beliau. Dan beliau sangat sopan, sangat baik gitu ya. Saat ngajar tuh kalau azan dia berhenti itu. Penulis menemukan nama raja yang membunuh Hyksos dan menawan Hajar. Dari puluhan literatur menyebutkan nama yang sama. Dialah Amr bin Amru. Nama lengkapnya Amr bin Amru bin Qais bin Mailun bin Saba bin Amr bin Umru. Dialah yang berjumpa dengan Nabi Ibrahim saat ingin mengambil Sarah, istri Ibrahim. La haula wa la quwata illa billah. Jamaah sekalian, inilah salah satu kutipan yang wajib kita kumandangkan terus. Ajarkan anak-anakmu, Pak, bahwa Nabi Ibrahim itu menyiarkan agama Islam. Dan Siti Sarah orang yang beragama Islam. Siti Hajar orang yang beragama Islam. Dan mereka sholat. Surat Ibrahim ayat 6, ayat 7. Dan Ismail mengajarkan keluarganya sholat. Surat Maryam ayat yang ke-54 dan 55. Jadi lempeng gitu Bapak Ibu sekalian tauhidnya. Nyambung gitu loh tauhidnya. Dan keturunan Ibrahim yaitu Ismail dan Ishak, dua-duanya adalah nabi yang beragama Islam. Al-Baqarah 132. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Dan dari Ishak lahirlah Yakub yang juga beragama Islam. Sampaikan kata-kata itu kepada anak-anak kita agar anak-anak kita bangga bahwa ya, karena agama di sisi Allah adalah Islam. Yang akan saya pegang, saya genggam sampai mati. Begitu. Nabi Yakub pun beragama Islam. Al-Baqarah 133. Mewasiatkan kepada 12 anaknya juga beragama Islam. Salah satu anaknya kemudian Yusuf juga beragama Islam. Dan kemudian menjadi pemimpin di bangsa Mesir setelah dipenjara. Dan Mesir ketimpa paceklik. Salah satu anaknya yaitu Lewi juga beragama Islam. Yang punya anak bernama Amr juga beragama Islam. Yang punya anak beragama nama Qahid juga beragama Islam. Yang akhirnya Qahid punya anak yang namanya Imran juga beragama Islam. Dan Imran adalah orang yang beragama Islam dan melahirkan Nabi Musa di zaman Fir'aun. Begitu. Sehingga Nabi Musa juga menyiarkan agama Islam. Jadi agama Bani Israel yang ikut Nabi Musa adalah agama Islam. Sampaikan itu yang diperjuangkan. Dan ciri Islam itu adalah la ilaha illallah. Itulah ketauhidan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah ketauhidan yang murni. Itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Itu diajarkan oleh Nabi Ismail, Nabi Ishak kepada anak-anaknya.
Itu diajarkan semua kepada Nabi Musa dan kepada seluruh kaumnya. Jadi di Firaun beragama Islam juga akhirnya. Namun Allah tak menerima keislaman Firaun. Surat Yunus ayat yang ke-90. Jadi ketika Nabi Musa mengajak Firaun kepada agama Islam, surat 10 ayat 84, itu kan dia tolak. Bukan cuma ditolak, bahkan dia mau mencelakai Nabi Musa. Dalam ayat yang ke-90 surat Yunus, Fir'aun mengaku bahwa ana minal muslimin, bahwa saya beragama Islam. Wa ana minal muslimin, aku juga beragama Islam. Tapi Allah menolak keislamannya. Allah nggak terima keislamannya. Karena dikasih kesempatan oleh Allah, dalam waktu dia berkuasa, sewenang-wenangnya luar biasa. Yang nggak taat kepadanya, bahkan dia pernah manggil 2 orang di depan Nabi Musa. Dipanggil 2 orang rakyatnya, dibilang, kamu hidup, lari, lari. Kamu mati, mati. Tombak, mati. Coba. Saking dia mengaku bahwa dia yang bisa menghidupkan dan mematikan orang. Allah ulur dengan kekuasaan, dengan harta benda, dengan kemampuan. Allah ulur sampai akhirnya dia menyesal. Wa ana minal muslimin, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia beragama Islam, dia ngakunya. Jadi selama ini dia pendam, ditampilkan ya, untuk pencitraan, yang akhirnya kemudian dia menyerah. Allah sudah tidak menerima penyerahannya di dia. Yunus ayat yang ke-90. Surat Yunus surat yang ke-10. Lalu kemudian berikutnya Nabi Musa pun mewasiatkan Islam kepada Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun mewasiatkan Islam kepada Nabi Yusha bin Nun. Nyambungnya ke Nabi Yusha dulu. Nanti Nabi Yusha bin Nun turunannya itu Nabi Daud alaihissalam juga menyiarkan agama Islam. Dan Allah kuatkan Nabi Daud dengan Zabur. Sehingga anak-anak kita tahu di rumah Bapak Ibu, bahwa Zabur itu kitabnya orang Islam yang hidup pada zaman Nabi Daud. Ini mesti dikonfirmkan sedemikian rupa. Ini masih bab 1 ya. Bab 2 masa fatrah. Bab 3 nanti kita belajar soal penegakan tauhid di zaman Nabi Muhammad. Bab 4 penegakan tauhid di zaman Khulafaur Rasyidin. Bab 5 penegakan tauhid di masa Bani Umayyah. Bab 6 penegakan tauhid di masa bab 5, bab 6 di masa Khalifah Bani Abbasiyah. Bab 7 penegakan tauhid di masa Khalifah Abbasiyah ya, sampai perang salib, sampai Genghis Khan. Nanti bab buku jilid 1 ini ya. Buku jilid 2 kita lanjutkan lagi dan sudah cetak alhamdulillah insyaallah, lagi dalam koreksi saya. Terus menyebar seperti itu. Sampai Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam sampaikan kepada anak-anakmu di rumah. Nabi Isa pun menyiarkan agama Islam. Karena Nabi Isa mendapatkan Islamnya dari Maryam dan dari Zakaria. Surat Ali Imran mulai ayat yang ke-44. Mereka orang-orang yang sholat. Ya, mereka orang-orang yang sholat dan sembunyi dalam sholatnya. Karena kalau ketahuan Herodes, dibunuh. Herodes pura-pura sayang ulama. Selama ini dia dekat kepada Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Tapi begitu ada kebijakan Herodes yang nggak cocok dengan Nabi Yahya, maka Nabi Yahya ditangkap dan dibunuh, dipenggal lehernya. Nabi Zakaria pun dicari oleh pasukan dan digergaji tubuhnya. Itulah tragis Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Jangan dikira kalah Pak. Ya Bu, itu terbunuh. Lah, bal ahya, bahkan lebih hidup. Kalah di sisi kita beda dengan kalah di sisi Allah. Menang di sisi kita juga beda di sisi Allah. Menang, yang sebenarnya menang itu adalah tegaknya kalimat la ilaha illallah di tubuh kita. Hamzah terbunuh, tapi dia tidak kalah, dia menang. Nabi Zakaria terbunuh,
Tapi di sisi Allah dia menang. Nabi Yahya terbunuh oleh Herodes karena fatwanya nggak cocok sama kerajaan. Fatwa nggak cocok, dibunuh. Ya. Karena Herodes pengen menikah dengan keponakannya sendiri. Tapi Nabi Yahya mengatakan itu nggak boleh, haram menikah dengan keponakan. Maka diutuslah utusan untuk membujuk Nabi Yahya supaya dia merubah keputusannya. Ternyata Nabi Yahya tidak bergeming, bahkan akhirnya terbunuh. Jangan dikira kalah Bapak Ibu sekalian. Ini menang. Ya. Wah, kalah, masuk penjara, kalah, dibunuh. Enggak. Bal ahya. Jiwanya lebih hidup daripada orang-orang yang merdeka. Itulah penegakan kalimat tauhid di masanya. Nabi Yusuf pun dipenjara. Jangan dibilang kalah, tapi itu untuk kemenangan. Dan kemenangan sejati di sisi Allah begitu. Bal ahya, apa kehidupan dunia. Paling 60 selesai, 70 tahun selesai. Bapak yang udah 70 tahun udah bonus. Bapak yang 60 tahun ya nggak lama lagi kontrak di dunia. Setelah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia, kata Ustaz Dedi Sulaiman, dunia tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Gitu ya. Dunia sekarang nyata, akhirat cerita. Nanti dunia tinggal cerita, akhirat yang nyata. Dan insya Allah anak-anak kita adalah bagian daripada kita yang harus melanjutkan risalahnya. Ngeri Bapak Ibu sekalian melihat dekadensi moral saat ini yang luar biasa. Anak kita menjadi anak yang gadget. Anak kita menjadi dibawakan oleh drama-drama yang aneh. Ya, oleh drama-drama yang asing. Karena itu ya Bapak Ibu sekalian, buku ini dipersembahkan untuk antum sekalian. Saya betul-betul meminta Anda memilikinya. Bukan soal dagang, bukan soal nyari duit, bukan. Tapi ini semata-mata untuk melanjutkan risalah, semata-mata untuk melanjutkan perjuangan, semata-mata untuk baca gitu loh. Tuntut ilmu itu loh. Baca, jangan jadikan hari-hari kita hari-hari yang kosong. Saya tuh kalau nggak pegang buku sehari nangis, Pak. Makanya itu di mobil di mana itu wajib itu ada. Kalau enggak itu ya Allah kayaknya gimana gitu ya. Karena kata Nabi, utlubul ilma fardhatun minal muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar terus dari ayunan sampai liang lahat. Kenapa itu dipakai oleh orang-orang barat? Sehingga otaknya terus bekerja. Dia baca, dia ngisi, dia apapun, TGTS, Sudoku, terus. Dan kita ternina bubukkan oleh hal yang sangat merugikan. Apa itu? Nonton. Karena seluruh energi terserap. Tapi kalau baca, kita yang menyerap energi itu. Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan tanya jawab. Semoga ini menjadi pegangan buat kita semua. Dan sehingga punya alasan dan tahu. Sebagai contoh, dan buku ini memang sangat kontroversial judulnya. Saya tulis perjuangan menegakkan tauhid sejak era Nabi Ibrahim hingga Islam di Nusantara dan aksi tolak RUU HIP. Loh, apa hubungannya? Bapak Ibu sekalian, Pancasila yang sudah menjadi karakter bangsa, budaya bangsa, nggak boleh lepas. Gimana Ustadz, kok Pancasila? Ya Pancasila kan bahasa. Nomor satu kan la ilaha illallah. Sila satu kan kul huwallahu ahad. Ini kan cuma soal bahasa. Mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, Prancis, Jerman, bahasa Cina, bahasa apapun silahkan. Tapi intinya esensi dari bahasa itu adalah kul huwallahu ahad. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebabnya mempertahankan itu sebagai dasar negara bagian daripada jihad. Karena itu apapun yang terjadi kita menolak gitu. Kecuali RUU HIP-nya mendukung itu. Kalau nggak mendukung ya tolak. Kalau mendukung ya ambil. Ini bagian dari perjuangan. Itu sebabnya buku ini telah saya tawarkan dicetak oleh sebuah percetakan depannya huruf G. Nggak mau. Depannya huruf E. Nggak mau. Di Bandung depannya huruf M. Nggak mau. Di Jakarta sangat terkenal percetakan Islam depannya G. Nggak mau.
8 percetakan saya tawarkan, cetak buku ini nggak ada yang mau. Alasannya apaan? Bahaya. Kecuali kalau dirubah. Enggak, saya bilang saya nggak mau merubah. Saya tidak mau merubah selembar pun dalam buku ini. Ya kalau nggak mau dirubah ya jangan dicetak. Ya udah nggak dicetak nggak apa-apa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Itulah saya buka rahasia karena nggak enak minta-minta. Ngumpulin duit Pak, Bu. Ngumpulin duit sampai bisa mencetak buku ini. Karena modalnya cukup lumayan ternyata mencetak buku itu, apalagi dengan kapasitas yang kualitasnya seperti ini. Ngumpulin duit akhirnya ya 0,5 M untuk cetak ternyata. 500 juta lebih untuk mencetak buku ternyata. Ngumpulin duit akhirnya alhamdulillah ada juga yang minjemin, terima kasih. Maka itu ini tolong dimiliki agar ini bagian daripada perjuangan. La ilaha illallah itu yang ditegakkan Nabi Ibrahim. La ilaha illallah itu yang diperjuangkan anak-anaknya, dijaga terus. La ilaha illallah yang diperjuangkan Nabi Musa terhadap Firaun. La ilaha illallah yang diperjuangkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. La ilaha illallah yang diperjuangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga dipegang oleh para khulafaur rasyidin, oleh para tabi'in. Sampai kita ini punya kesempatan untuk itu. Karena pasal 29 tidak boleh hilang. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ternyata tindakan negara ada yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, yang salah pemerintah. Bukan undang-undangnya. Karena cinta negara tidak identik dengan cinta pemerintah. Pemerintah itu pilot, negara itu seperti pesawat. Jadi kalau umpamanya melenceng, boleh dong tegar pilot. Boleh tegur pilot selama kita jaga pesawatnya. Itulah kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan negor pilot dikatain benci negara, benci pesawat. Gak bisa. Ini akal licik, picik, dan jumut, dan bodoh sekali orang berkata demikian. Justru kita kritik karena kita cinta kepada negara. Ini setiap yang kritik anti NKRI, intoleran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mau dibawa kemana kalau demikian? Kenapa Ustadz kritik? Ya karena jarang yang kritik, gitu aja. Kalau ada juga nggak perlu, ya kan? Iya, kalau banyak nggak perlu. Udah setiap orang kritik. Kenapa Babe terus kritik? Ya karena penting kritik itu untuk kebaikan bangsa dan bernegara. Kalau nggak terbit buku ini, maaf. Berapa banyak orang masih berkata Hajar itu budak? Kalau nggak terbit buku ini, masih banyak anak-anak kita yang berkata Nabi Isa menyiarkan agama Kristen. Kan nggak boleh ngomong begini. Akan berkata Nabi Musa itu nyiarin agama Yahudi. Kan nggak boleh begini. Nabi Musa menyiarkan agama Islam. Nabi Isa menyiarkan agama Islam. Nabi Muhammad justru menyiarkan agama Islam juga. Dan bukan orang yang pertama. Nabi Muhammad melanjutkan risalah Nabi Isa. Nabi Isa melanjutkan risalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Dan Nabi Zakaria melanjutkan risalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman melanjutkan risalah Nabi Daud. Nabi Daud melanjutkan risalah Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha melanjutkan risalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa melanjutkan risalah Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Ishak dan Ismail melanjutkan risalah Nabi Ibrahim. Begitulah akhirnya. Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jamaah sekalian, 5.43 waktu syuruk kita hari ini. Sekarang 5.40, ada 3 menit barangkali untuk bertanya jawab sampai 5 menit. Udah pada subscribe belum? Apa? Karena di sini penuh dengan motivasi hidup, ya.